Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, amma ba'd. Hai sobat semua, pada kesempatan kali ini sebagai pengantar pokok pembahasan kita, terlebih dahulu saya ingin mengatakan sepatah kata. Tindakan kita adalah cermin bagaimana kita melihat dunia. Sementara dunia kita tak lebih luas dari pikiran kita tentang diri kita sendiri. Itulah mengapa kita diajarkan untuk berprasangka positif, atau dalam bahasa agama berhusnuzon, baik pada diri sendiri maupun kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa melihat dunia lebih indah dan bertindak selaras dengan kebaikan-kebaikan yang ada dalam pikiran kita. Padahal dunia tak butuh penilaian apa-apa dari kita. Ia hanya memantulkan apa yang ingin kita lihat. Ia menggemakan apa yang ingin kita dengar. Bila kita takut menghadapi dunia, sesungguhnya kita takut menghadapi diri kita sendiri. Maka bukan soal apakah kita berprasangka positif atau negatif terhadap diri kita sendiri. Melampaui di atas itu, kita perlu jujur melihat diri sendiri apa adanya. Dan dunia pun menampakkan realitanya yang selama ini tersembunyi di balik penilaian-penilaian kita. Sobat semua, ketika kita memandang suatu persoalan, tanggalkan prasangka-prasangka buruk. Prasangka buruk itu bagaikan sepatu yang nyaman dipakai, namun tak dapat digunakan untuk berjalan. Ia memberikan jawaban sebelum kita mengetahui pertanyaannya, dan seburuk-buruknya jawaban adalah bila kita tak paham akan masalahnya. Biarkan fakta yang tampak di hadapan kita, terima apa adanya. Jangan biarkan prasangka buruk menyeret kita ke ujung jalan yang lain. Mungkin kita merasa aman dengan prasangka buruk kita, namun sebenarnya ia berbahaya di waktu yang panjang. Bila kita telah mampu melepaskan prasangka, kita menemukan pandangan yang lebih jernih, keberanian untuk mengatasi masalah, dan jalan yang lebih lebar. Bila kita mengenakan kacamata, maka yang melihat tetaplah mata Anda, tetaplah mata kita, bukan kacamata kita. Dan keadaan yang sebenarnya terjadi adalah apa yang berada di balik kacamata, bukan yang terpantul pada cermin kacamata kita. Demikian pula halnya dengan diri kita. Yang sesungguhnya melihat adalah hati kita melalui mata kita. Prasangka itu adalah debu-debu pikiran yang mengaburkan pandangan hati sehingga kita tak mampu melihat dengan baik. Usaplah prasangka buruk, sebagaimana kita menyingkirkan debu dari kacamata, karena keinginan kita untuk melihat lebih jelas dan jernih lagi. Sobat semua, ada pepatah yang mengatakan sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Kita biasa memaknainya bahwa bila kita mengumpulkan sesen demi sesen, pada saatnya kita akan dapatkan sepunyi. Namun sesungguhnya pepatah ini tak sekedar berbicara tentang hidup hemat atau ketekunan menabung. Pepatah ini menyiratkan tentang sesuatu yang lebih berharga dari sekedar sekantung keping uang, yaitu bila kita mampu mengumpulkan kebaikan dalam setiap tindakan-tindakan kecil kita, maka kita akan dapati kebesaran dalam jiwa kita. Bagaimanakah tindakan-tindakan kecil itu mencerminkan kebesaran jiwa sang pemiliknya? Yaitu
bila disertai dengan secercah kasih sayang di dalamnya. Ucapan terima kasih, sesungging senyum, sapaan ramah, atau pelukan bersahabat adalah tindakan yang mungkin sepele saja, namun dalam liputan kasih sayang ia jauh lebih tinggi daripada bukit tabungan kita. Sobat semua, tentunya kita tahu bahwa kebaikan yang kita lakukan akan kembali untuk diri kita sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun sebesar biji zarah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar biji zarah, maka dia pun akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dalam hadis dikatakan, Innallaha katabal hasanati was-sayyiati summa baina zalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyrata hasanat ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanah kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan hal tersebut. Siapa yang ingin melaksanakan kebaikan, kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan penuh. Dan jika dia berniat melakukannya dan kemudian melaksanakannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga kelipatan yang banyak. Dan jika dia berniat melaksanakan keburukan, kemudian dia tidak melaksanakannya, maka baginya 1 kebaikan penuh. Sedangkan jika dia berniat kemudian dia melaksanakannya, Allah mencatatnya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ingin saya katakan sebagai suatu kesimpulan dari ulasan saya tersebut, yakni berhusnuzon atau berpikir positif haruslah selaras dengan perbuatan kebaikan kita, sehingga menjadi satu totalitas kebaikan yang menyeluruh, yang mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, bi'anillah wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.